Perkenalkan, nama saya Arnada dengan NIM 2202038872200020. Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran yang pertama itu aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teorinya dikenal dengan tabulae rasa, meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua atau faktor keturunan tidak dipentingkan. Misalnya, suatu keluarga yang kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis. Segala alat diberikan dan pendidik ahli didatangkan, akan tetapi gagal karena bakat melukis pada anak itu tidak ada. Akibatnya, dalam diri anak terjadi konflik, pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya tidak optimal. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai dengan 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Misalnya, anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tua. Coba simak cerita tentang anak manusia yang hidup di bawah asuhan serigala. Ia bernama Robinson Crusoe. Sejak bayi hidup di tengah hutan di tempat yang panas. Ia tetap hidup dan berkembang atas kemampuan serigala. Serigala itu memberi Crusoe makanan sesuai dengan selera serigala sampai dewasa. Akhirnya Crusoe mempunyai gaya hidup, cara, ungkapan, bahasa, dan watak seperti serigala, padahal dia adalah anak manusia. Kenyataan ini pun membantah teori nativisme, sebab gambaran dalam cerita Robinson Crusoe itu telah membuktikan bahwa lingkungan dan didikan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.P. Rousseau. Ia adalah filosof Prancis yang hidup tahun 1712 sampai dengan 1708. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme. Program pendidikan di sekolah harus disiapkan dengan kepada pola belajar anak didik. Anak didik secara bebas diberi kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stein. Dia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup dari 1901 sampai dengan 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Yang keempat yaitu aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat nihilisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat selektif, artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup, sehingga dapat mencari kebahagiaan. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Yang keenam yaitu aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksi
dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Yang ketujuh yaitu aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Jean-Baptiste Vico, seorang epistemolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari cipta. Paul Sukono 1997-24 berarti mengetahui sesuatu jika ia mengetahui hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu, karena dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan Tuhan. Bagi Vico, pengetahuan dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari subjek yang mengetahui. Pendidikan yang dilakukan pendidik adalah menghadapi subjek pada situasi yang mengandung problem. Model eksperimen yang ditempuhnya sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan kucing sebagai objek pendidikannya. Kucing dalam keadaan lapar dimasukkan ke dalam kandang yang dibuat sedemikian rupa dengan modul pintu yang dihubungkan dengan tali. Pintu tersebut akan terbuka jika tali tersentuh atau tertarik. Di luar kandang diletakkan makanan untuk merangsang kucing agar bergerak keluar. Pada awalnya, reaksi kucing menunjukkan sikap yang tidak terarah, seperti meloncat yang tidak menyentuh, hingga akhirnya suatu saat bahkan kucing menyentuh tali yang menyebabkan pintu terbuka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan. Learning to know. Learning to know bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan setepat-tepatnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, namun juga kemampuan dalam memahami makna di balik materi agar yang telah diterimanya. Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang yang tidak hanya melalui logika eksperimen semata, tetapi juga secara transendental, yaitu kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. Learning to do. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan omong atau baca teori dan kurang menuntun orang untuk berbuat atau praktik. Semangat retorika lebih besar dari action. Yang dimaksud learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertimbangan tanpa pemikiran. Dengan demikian, peserta didik akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan mengembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya. Learning to be. Melengkapi learning to know dan learning to do, Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling bergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini bisa hanya pikiran massa jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan menuntut peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Learning to live together. Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat diletakkan dari ketiga poin di atas. Oleh karena itu, permis ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi activist person yang bermanfaat baik bagi diri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Learning how to learn. Sekolah boleh saja selesai, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Pepatah mengatakan, satu masalah terjawab, 1000 masalah menuntut untuk dijawab. Siapan sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan yang serba modern ini. Oleh karena itu, learning how to learn akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi demikian belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan penuh percaya diri. Karena masyarakat baru adalah learning society atau knowledge society. Orang-orang yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting adalah mereka yang mampu belajar lebih lanjut. Learning through how to learn. Perubahan dan perkembangan kehidupan berjalan terus-menerus yang semakin keras dan rumit. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Learning how
menuntun dan memberi pencerahan pada peserta didik bahwa ilmu bukanlah hasil buatan manusia,